Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, dan apa ya? Ya, pokoknya itulah. Bagaimana tradingnya Jumat ini tanggal 2 Juli? Kita baru masuk di bulan yang baru. Mudah-mudahan cuannya juga pada baru ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan meramaikan khasanah perdiskusian dan pertradingan di Angkelmologi. Mudah-mudahan diberikan cuan selalu. Ya, mudah-mudahan pada bahagia ya. Karena bau-baunya kayaknya IHSG mau naik ini. Meskipun masih tertekan gitu kan, tapi mudah-mudahan sih pada cuan. Oke. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, jika ingin bergabung silahkan klik linknya di deskripsi, nanti saya cantumkan. Jadi kita bisa berdiskusi bersama di grupnya Angkelmologi. Ini udah mulai rame pada diskusi curhat apapun lah. Pokoknya yang penting rame itu, grupnya hidup. Nah, itu udah alhamdulillah. Oke. Kalau kita lihat ya, Jumat ini tanggal 2 Juli sebagai pengawal di bulan yang baru ini, IHSG ditutup hijau. Mudah-mudahan ini sinyal baik juga untuk IHSG biar dia besok bisa break resisten ini, terus naik lagi dan naik lagi. Dan targetnya si Bapak apa itu namanya, yang BEI itu akhir tahun 7.200 mudah-mudahan tercapai gitu kan, nggak turun lagi. Amin, kita sama-sama doakan. Nah, langsung aja ya kita bahas dulu yang kemarin kan, di Angkelmologi itu, inget saya itu saya nge-share apa namanya, buy close, tapi banyak dia pilihannya. Saya lupa itu yang di mana ya. Ini ya, hari Kamis ya, bener ya, hari Kamis. Nah, saya nge-share kayak gini. Nah, entah ada teman-teman yang beli atau enggak, cuman kita coba bahas bersama. Yang pertama itu ada IPTV, IPTV, IPTV. Hari ini harusnya udah pada tersenyum lebar, cuman kotos-kotos gitu kan. IPTV dari kemarin kemarin malam kalau nggak salah ya, kita juga sempat membahas juga. IPTV kita hari ini naik berapa persen? 10%. Masa sih nggak di TP gitu kan? Ya, kebangetan lah. Pengennya berapa, profit berapa? 10% hanya dari sore jual di pagi. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, ini kalau menurut saya ini masih bagus. Masih bisa di hold dulu. Selama dia nggak turun dari 270. Nah, silakan teman-teman yang masih punya di hold dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya yang belum punya ya tungguin aja di 280 sampai 288 lah. Mudah-mudahan dikasih icip-icip gitu. Oke. Selanjutnya ada INTP. INTP. Kalau ini sih saya yakin nggak ada yang beli kayaknya ya. Harganya aja 10.000. Ini ya naik tapi nggak banyak ya. Lumayan lah. Kalau misalnya yang beli dapat 1%. Nggak apa-apa, dikurangi fee broker paling berapa, katakanlah fee broker 0,5 gitu kan, berarti masih dapat 0,5% gitu. Oke, selanjutnya ada Cleo Sariguna. Nah, ini Cleo juga lumayan hari ini. Nih, Cleo yang beli ambil buy close kemarin di 470, hari ini naik ke 486. Nah, 3% lumayan lah. Katakanlah kita TP-nya di 484 gitu kan, masih ada 3,39. Berapa tadi? 484. Masih mana ini? Ya 3% lah, 2, hampir 3%. Ya lumayan lah 2%.
Terus selanjutnya ada Wood Integra kabinet. Nah, ini nih Wood ini yang ternyata dia turun, tapi teman-teman yang beli dan masih di hold selama dia nggak turun dari 735, menurut saya masih aman karena sebenarnya kita lihat Wood ini masih sideways, dia masih bergeraknya sideways ya, sinilah. Ini kan masih sideways dia. Nah, dia masih sideways ini Wood. Mudah-mudahan ini masih pada di akum gitu kan. Dan besok bisa naik atau ya paling enggak 3 sampai 5% gitu. Itu sudah bersyukur gitu. Itu untuk Wood. Selanjutnya ada BDMN. Bang Danamon. Bang Danamon. Nah, dia bagus ini ya. Hari ini kalau misalnya kemarin teman-teman ngambil di buy close kemarin, berarti kan di sini 20-40 ya. Nah, kalau hari ini high-nya aja 2.300, 12%. Wah, sudah kotos-kotos itu. Tapi entahlah ada yang mengambil atau enggak karena dia harganya di atas 2.000 gitu kan. Kadang teman-teman kan sukanya saham-saham gorengan gitu. Tapi ini itu tuh kemungkinan sih reversal. Mudah-mudahan dia reversal. Tuh liatin, masih bagus sih. Besok kemungkinan dia masih akan lanjut kalau misalnya bertahan gitu, berarti dia konfirmasi, bisa dibilang konfirmasi reversal. Cuman dia hari ini nggak bisa tembus resistennya dia ya di 2250 sampai 2270. Dia sempat mencoba untuk break tapi akhirnya balik lagi ke bawah. Mudah-mudahan besok masih tes resisten dulu sebelum dia koreksi gitu. Itu untuk BDMN. Selanjutnya ada Sido. Nah, Sido ini berapa nih? Kayaknya ini kecil ya. Belum bisa TP kayaknya nih. Kalau Sido ini 750 sampai 760, 1,46. Jadi kemungkinan kebanyakan sih pasti belum ada TP kalau misalnya yang beli Sido. Nah, gimana kalau yang beli Sido? Di hold dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman besok mau average, silahkan average di area 730 sampai 745 sih masih aman ya menurut saya ya. Ini untuk Sido karena dia secara stokastik juga masih mengarah ke atas ya. Kemarin habis golden cross, masa dia mau dibanting lagi ke bawah? Mudah-mudahan sih enggak. Jadi teman-teman yang mau average silahkan average di area 730 atau sampai 740 lah, 740 lah sini. Nah, low-nya hari ini mudah-mudahan dapet. Tapi kalau enggak berarti besok kemungkinan naik. Itu skenario-nya untuk Sido. Nah, bentar, ini kebanyakan indikator, ntar puyeng sendiri kita. Dah cukup ini aja. Selanjutnya ada Budi. Mana sih? Bener sih. Oh ya benar. Budi kita lihat baik close kemarin 165, hari ini high-nya lumayan lah ya. 5% mah dapat. Nah, 5% mah dapat. Jadi teman-teman harus disyukuri itu meskipun nggak sampai 10%, nggak apa-apa. Karena beli sore jual besoknya itu 2%, 3% aja udah cukup sebenarnya. Sering-sering aja, rutin aja kita seperti itu. Yang selanjutnya ada INDF. Merah, tapi kalau misalnya kita lihat dari candle, dia sempat diturunin tapi akhirnya banyak yang ambil lagi. Jadi ini menurut saya masih aman. Kita katakanlah kemarin beli buy close di sini. Terus ini high-nya baru dapat 1%, 1,5 ya. Enggak sampai 1,5 lah. Pasti teman-teman pasti masih hold. Kemungkinan ini masih bisa di hold lah, masih aman kalau menurut saya. Kalau misalnya mau average ya average-nya di area ini aja.
Nih, salah. Mana? Nih, di area ini aja lah. Di area terlalu dekat. Ya, sini. Nah, area sini. Sampai low-nya hari ini. Jangan sampai dia menembus low-nya hari ini. Kalau misalnya besok dia menembus low-nya hari ini, teman-teman mending keluar karena apa? Di sini ada gap nih. Takutnya dia nutup gap dulu di bawah. Di bawah turun nanti panik lagi, nanti nanya lagi ini NDF gimana gitu. Jadi mending keluar dulu kalau dia turun dari low-nya hari ini, karena kan lumayan nih jaraknya agak tinggi. Jadi kita patokan supportnya di low-nya hari ini aja nggak apa-apa. Oke, itu untuk yang buy close kemarin. Sebagian besar pada cuan. Nah, sekarang kita bahas saham-saham yang di request untuk dianalisa. Tadi ada 21 saham dari teman-teman ya. Yang pertama ada AGII, Aneka Gas. Nah, ini lagi trending nih, banyak kebutuhan oksigen katanya karena apa? COVID-nya semakin menjadi-jadi. Tapi kalau menurut saya, kalau dengan lihat candle seperti ini dan volumenya sebesar ini, hari ini sudah mulai banyak yang jualan. Ya, hari ini kan dia kalau misalnya teman-teman beli di buy close kemarin gitu misalnya di sini dan hari ini dia naik ke 1700, jadi sudah ada 8%, harusnya bisa TP. Tapi kalau ternyata teman-teman baru masuk hari ini di harga 1653, berarti daerah sini ya. Ya, daerah sinilah, berarti ini udah average dia 1653. Kalau misalnya dia tadi naik ke sini, harusnya bisa di TP dong. Tergantung tujuan aja sih sebenarnya. Harusnya udah dapat 4%, 3%-an. Tapi tergantung tujuan. Kalau misalnya memang tujuannya itu untuk invest, silahkan di hold dulu nggak apa-apa. Selama dia nggak jebol di low-nya hari ini di 1555, ya udah silahkan di keep gitu. Tapi kalau ternyata dia turun dan teman-teman mau nge-average, amannya sih pas dia koreksi ke area ini 1505 sampai 1555. Itu amannya kalau misalnya teman-teman mau average lagi. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari stokastik nih, stokastik yang ini dia kan golden cross nih, mudah-mudahan sih besok naik dulu. Teman-teman bisa jualan, keluar dulu, baru dia kemungkinan akan koreksi. Itu untuk AGI ya. Kalau support jauhnya sebenarnya di bawah sini nih, di low-nya yang ini, tapi kejauhan kalau misalnya ini. Tapi kalau untuk jangka panjang sih silahkan, karena resiko dari teman-teman sendiri yang bisa mengatur gitu kan. Itu untuk AGI. Selanjutnya ada Pegas, perusahaan gas. Nah, ini kalau kita lihat dari pola chartnya, dia di sini dan nggak mau turun dari sini, kemungkinan ini akan reversal. Ini menurut saya, salah. Nah, dia beberapa hari ini kan udah mulai hijau. Ya, kalau misalnya dia besok koreksi, ini yang punya 1800. Jauh. 1800 dari sini. Dan teman-teman nggak nge-average gitu. Bahaya. Harusnya sudah mulai di average untuk yang punya Pegas di 1800 ya. Kalau misalnya besok dia koreksi ke area 10 sampai 10.30 lah, silakan teman-teman bisa average di situ, karena kalau nunggu sampai ke 1800 lagi itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Ya kalau misalnya langsung kejemput gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman bersabar gitu sampai akhir tahun mungkin ya. Akhir tahun kemungkinan akan mengarah ke sana. Tapi apakah bisa profit? Menurut saya masih 50-50. Nah, sebaiknya teman-teman mulai average aja dari area ini. Selama dia nggak jebol lagi ke di bawah 990, itu masih aman.
Tapi kalau misalnya dia jebol ke 990 ya harus bersabar lagi karena pasti turun lagi. Mudah-mudahan sih kayak dia ini sudah bener-bener dia mau naik ke atas gitu. Menurut saya besok dia masih akan melanjutkan kenaikannya karena di sini kan baru golden cross-nya ya. Mudah-mudahan dia masih ini dan dia masih berada di area oversold. Ibaratnya itu dia masih dekat-dekat sama supportnya. Ini cocok kalau misalnya yang belum punya silahkan mulai cicil pegas. Selama dia nggak jebol dari 990, keep aja sampai akhir tahun. Itu berapa bulan tuh? Lumayan lah. Atau sampai ini sampai target cuannya silahkan. Udah boleh kalau menurut saya mulai cicil buy Pegas ya. Tapi kalau untuk yang 1800 ini memang harus di average karena jauh sekali. Turunnya sampai hampir 40%, 50% ya. Oke, itu untuk Pegas HMSP. HMSP. HMSP kemarin kayaknya ada yang nge-share di grup bisa buat swing. Betul, bisa buat swing. Ini masih besok menurut saya masih dia akan koreksinya ke area sini 1180 sampai 1200-an. Kemungkinan dia akan koreksi ke situ. Kalau misalnya dia ternyata besok ya, ternyata hari Senin itu dia IHSG-nya hijau, biasanya HMSP ikutan hijau. Apalagi kalau hijaunya IHSG itu hijaunya hijau tebal gitu kan. Biasanya HMSP salah satu yang berpengaruh juga ke IHSG. Nah, kalau teman-teman yang belum punya silahkan tungguin aja di sini deh 1185 sampai 1200. Itu area buy-nya. Tapi kalau misalnya dia turun di bawah 1180, teman-teman silahkan putuskan apakah mau keluar dulu atau di hold. Support jauhnya di sini nih 1090, 10 ya betul 1090. Tapi kejauhan kalau belinya di sini teman-teman. Gitu. Target terdekatnya kemana? Target terdekatnya ke sini lah. 1225 sampai 1240. Kalau dia jebol, ya udah dia pasti akan nutup gap di sini nih. Ini ada gapnya yang cukup lebar. Tuh 1265 sampai 1300. Kemungkinan dia akan ke sana. Itu untuk HMSP. Tapi kalau secara stokastik dia sudah dead cross, jadi kemungkinan akan koreksi dulu. Oke, lanjut lagi ada yellow. Nah, kan bener kan. Ini adalah gambar yang kita gambar kemarin untuk yellow dan ternyata hari ini betul dia naik kencang. Dia naik sampai ke 159. Jadi kalau menurut saya ini besok dia akan koreksi. Koreksinya kemana? Bahaya ini yellow tuh kalau koreksi. Takutnya dia koreksi kayak gini nih, dia langsung ARB. Nah, ya takutnya gitu. Karena kebiasaannya yellow seperti itu, dia naik kenceng gitu kan. Besoknya dibawa koreksi. Mudah-mudahan sih ini besok dia akan naik dulu, uji resist dulu di sini di area 161 sampai 167. Jadi teman-teman yang udah punya mungkin di buy close hari ini ya bisa jualan dulu. Targetnya ke sini 161 sampai 167. Habis itu baru dia koreksi. Gitu. Nah, kalau misalnya yang belum punya, mending wait and see dulu. Tunggu aja dia di sini, di area sini. 145. Ya 140 sampai 145 lah. Itu mending lebih aman. Tapi kalau dia naik kencang besok, ya di harga close hari ini masih aman lah. Deket-deket open besok. Itu masih aman. Di bawah sekitar 3 tick di bawah open atau 3 tick di atas open itu masih aman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil di 3 tick di atas open, nanti dia turun ke 3 tick di bawah open, jual aja. Mending keluar dulu. Karena karakter yellow-nya tuh jahat ya. Habis naik kenceng di bawah ARB.
Tuh kan, dia selalu ARB kalau habis naik kencang. Apakah dia besok polanya seperti itu, kita belum tahu. Oke, untuk amannya gitu. Tapi sih kalau ngelihat stokastik sih masih bagus, masih berada di area netralnya. Selanjutnya ada TINS. TINS. Timah. Dia hari ini koreksi. Bisa dibilang hari ini koreksi, tapi hari kemarin di candle yang kemarin itu sudah mulai banyak yang jual, sudah mulai ada yang jual. Dan di kayaknya di akhir-akhir sesi ya, 5 menit 5 menit 5 menit. Nah, oh di sini mulai ditarik di jam berapa dia? Di jam sesi 2 dia ditarik naik. Mulai banyak yang beli. Itu mudah-mudahan sih dia masih akan naik lagi satu hari. Nah, nih. Selama masih di atas MA5 menurut saya masih aman. Teman-teman CL-nya di mana? Keluarnya kalau dia di bawah 1425. Itu untuk TINS. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya dan mau ngambil, tunggu aja di area sini. Di area nih 1415 sampai 1440. Itu lebih aman. Kemungkinan dia koreksinya akan ke situ antara dia naik atau turun. Nah, di bawah ini, di bawah 1415, teman-teman mending keluar dulu. Itu untuk TINS. Targetnya kemana? Targetnya ya ke sini dulu lah. Yang paling dekat. Ini targetnya TINS yang paling dekat. 1500. Oke. Dan kalau misalnya dia berhasil break dari sini, ya udah. To the moon. Nah, ke sini paling. 1640. Oke. Itu untuk TINS. Selanjutnya ada TOWR. TOWR dia masih bagus kalau menurut saya. TOWR masih oke ini. Cuman di sini harus hati-hati karena dia secara stokastiknya dia sudah dead cross ya. Dan tapi dia bertahan di apa namanya, di Fibo satunya. Di Fibo satunya masih bertahan di situ. Kemungkinan dia masih akan mencoba untuk break ke atas lagi, break ke area sini yang high-nya hari inilah paling gampang. High-nya hari ini sampai break ke 1280. Itu tujuan terdekat dia kalau misalnya dia naik lagi ya. Tapi kalau misalnya dia koreksi, kemungkinan dia akan ke area biru ini nih, ke area sini nih. Nah, ke area sini kalau koreksi ya sinilah, ke area sini. Nah, 1210 sampai 1230. Kalau misalnya teman-teman yang punya di 1270 mah di pucuk ya, lumayan ya. Harusnya di average nih, atau kalau enggak besok ditunggu kalau dia turun ke area sini 1210 sampai 1230. Itu silakan teman-teman average dulu. Ya. CL-nya di mana? CL-nya di bawah 1200. Dah, itu untuk TOWR. Karena dia secara stokastik memang mengarah ke bawah, jadi kemungkinan ada koreksi. Setelah itu ditarik naik, kita belum tahu. Mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi teman-teman ada baiknya karena punya di 1270, mending di average di area sini. CL-nya di mana? Kalau misalnya dia di bawah 1200. Itu untuk TOWR. Selanjutnya ada CCSI. CCSI. Kalau dilihat dari candlenya, kemungkinan dia besok masih akan koreksi lagi. Karena apa? Kita lihat nih di candle tanggal 25 nih, dia volumenya besar tapi bentuk candlenya seperti ini nih, jarum semua gitu kan. Jadi di candle ini itu sudah banyak yang jualan. Terus besoknya yang ngambil nggak banyak, besoknya lagi sama, yang ngambil nggak ada, cuman dikit. Dan hari ini makin dikit makin kecil. Hari ini hijau betul, tapi volumenya belum besar.
dan stokastik masih mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan dia akan turun lagi ke area sini. Nah, sampai area sini. Tuh. Kalau misalnya teman-teman yang udah punya dan punyanya di atas sini, coba deh average di area sini. Begitu dia naik, silahkan keluar. Mending gitu. Karena kalau dia jebol break ke bawah area sini, takutnya dibawa ke 398 lagi. Sampai 400. Itu untuk CCSI ya. Kita lihat stokastiknya udah mulai mengarah ke bawah, itu bahaya. Nah, oke. Selanjutnya ada roda Pico Land. Nah, rodanya berhenti berputar kembali. Hari ini dia merah, tapi volumenya kecil. Nah, di sini dia banyak memang. Volumenya gede, tapi kita lihat candlenya seperti ini. Ini sekitar 60% jual, 40% masih pada hold. Ini kalau kita ngelihat candle sama volume ya. Terus besoknya jualan lagi. Hari ini beberapa hari, 2 hari ini dia belum ada lagi yang ambil. Jadi kemungkinan di sini pergerakan ini tuh karena retail, bukan bandar. Nah, oke. Kalau misalnya ada nggak ini dikasih harganya, masalahnya nggak ada dikasih harga ya. Jadi kita nggak tahu mau gimana. Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman belum punya, udah mending wait and see dulu. Takutnya dia jebol dari area sini. Nih, dia turun dari 84, kemungkinan dia akan ke bawah, turun ke arah MA50 ke 81 ya, ke situ. Tapi kalau misalnya dia besok naik, teman-teman ambilnya dari area 84 aja sampai ke maksimal 87 deh. Itu masih aman. 84 sampai 87. Tujuannya kemana? Tujuannya ya ke sini paling. 100. Nggak sampai lah. Ke 95 dulu. Tujuannya ke 95. Kalau break ya arahnya ke 100. Itu untuk roda. Oke, bisa dipahami ya. Terus selanjutnya ada BKDP. BKDP apaan tuh? BKDP Bukit Darmo. Aduh, saham kayak gini udah nggak bisa diapa-apain. Saya nggak bisa komentar karena dia memang dari April, dari sini ya mulai ya, dari bulan April sampai sekarang dia masih di gocap dan dia naik juga sampai ke 51 tapi dia nggak bisa break. Nah, saham-saham gocap itu dia harus bertahan di atas 51 dulu untuk besoknya bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Biasanya tujuannya kalau dia bertahan dari 51, dia tujuannya ke bertahan di atas 57 dulu. Di atas 57, habis itu baru ke 6162. Nah, itu saham gocap. Oke, saya nggak bisa banyak komentar kalau sahamnya seperti ini. Lanjut. Selanjutnya ada IMAS. IMAS 940. 940. Di sini kayaknya yang beli buy close ya. IMAS kalau menurut saya dia besok akan koreksi lagi ke area sini 865. Jadi teman-teman kalau misalnya punya di 940 yang beli buy close pas di 29 Juni sebaiknya average. Bisa sih, bisa. Maksudnya bisa kita menunggu dia sampai naik, pasti bisa. Karena kalau kita lihat selama 3 hari ini dia relatif nggak banyak yang buang barang. Dia memang turun, tapi relatif justru di sini ada yang ngambil. Dia ada tekanan beli lagi dan hari ini juga ada tekanan beli. Mudah-mudahan sih besok dia sudah mulai up lagi. Nah, itu untuk IMAS. Target awalnya kemana? Targetnya paling ke dia break dulu area 915. Kalau misalnya bertahan, dia akan ke 940 dulu. Nah, kalau masih kuat bertahan ya,
paling ke sini nih, tujuan jauhnya tuh ke sini nih, 1000 itu IMAS. Jadi ke teman-teman kalau misalnya punya di 940, besok sebaiknya average di sini, di area sinilah nih, 860 sampai area 885. Mudah-mudahan dia ditarik ke atas lagi. Kalau jebol 840 mending keluar. Kalau saya mending keluar. Tapi teman-teman pasti dengan kondisi seperti ini memang perlu average. Average areanya di 860 sampai 880 lah. Itu untuk IMAS. Selanjutnya ada di MMX. DMMX demek. DMMX masih nggak ada rem ya dia naiknya. Kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan kereta gimana? Ya kalau misalnya pengen nyobain ya, pengen icip-icip gitu istilahnya, silahkan teman-teman tungguin aja di area amannya. Paling aman tuh di sini. Nih 1630 sampai 1670 itu lebih aman. Karena kalau misalnya kita ngelihat polanya di MMX, dia bagus memang. Dia masih naik karena yang berbau digital itu masih asik untuk digoreng sama bandar. Gitu. Dia belum ada tanda-tanda divergen ya, dia masih naik. Secara stokastiknya dia naik dan secara chartnya juga dia masih naik. Jadi masih bagus kalau menurut saya. Itu di MMX. Teman-teman kalau misalnya mau coba ngambil di area sini tadi, kalau dia turun ke bawah 1540 ya mending keluar dulu, takutnya dibawa lagi ke bawah. Oke, itu untuk di MMX. Selanjutnya ada MLPL. MLPL masih aman dia di kotak setway-nya. Ini yang kemarin kita gambar ya. Selama dia masih selama dia masih ada di kotak ini, menurut saya dia masih aman. Dia support terdekatnya di mana? Ya kita pakai MA20-nya aja deh di sini. Nah, 665 lah. Jangan sampai dia turun di bawah 665. Itu paling gampang. Nah, apakah ini divergen? Menurut saya nah ini nih yang harus hati-hati nih. Dari sini misalnya nih ke sini dia turun nih. Tapi kalau dilihat chartnya dari sini dia naik. Apakah ini divergen? Mudah-mudahan sepertinya iya. Mudah-mudahan sih enggak. Dia masih akan bisa naik karena kan MLPL ini kemarin itu kan dia habis kena suspend ya. Jadi memang mau nggak mau dia harus koreksi pasti. Mudah-mudahan dia hanya koreksi karena suspend kemarin itu. Ditunggu aja nggak apa-apa. Punya di berapa? Nggak ditulis. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya mending wait and see dulu aja. Jangan buru-buru masuk. Masuknya itu pas dia sudah mulai kencang lagi itu. Untuk copetan dulu aja nggak apa-apa. Kalau untuk simpan jangka panjang menurut saya ini sudah mulai warning. Ya, itu MLPL. Selanjutnya ada BABP. MNC Group. BABP punya di 360. Aduh. 360 nggak di average ini. Agak sulit juga ya. Yang jelas dia beberapa kali dia sudah mantul dari support. Ya, di area 262 sampai sini 272 itu dia area supportnya dia mantul dari situ. Dan di stokastik, kalau kita lihat stokastiknya di sini nih, dia mulai golden cross, dia sudah golden cross hari ini. Mudah-mudahan sih ini sinyal bagus, dia besok mencoba naik ke atas lagi. Itu mudah-mudahan seperti itu. Oke. Kalau misalnya yang tadi punya di 360
saran saya mending di average. Kalau dapet di area 262 sampai sini 278, 280 lah. Itu harus di average. Biar apa? Biar cepat kejemput. Karena kalau misalnya kita nunggu dia naik lagi ke 360, bisa aja dia naiknya cuma sampai 324 gitu kan. Kalau teman-teman average-nya masih di 360 ya masih, saya bilang masih kejauhan gitu kan. Jadi mau nggak mau memang harus di average. Itu untuk BAPP. Selanjutnya ada kepik KPIG. KPIG hari ini dia kencang, lumayan kencang dari 113 dari bawah tadi 113 kalau nggak salah mulai kencang itu. Dia ditarik naik sampai 126 125. Saya punya di 119 kepik ini. Dan pas dia naik ke sini saya belum jual. Mudah-mudahan sih besok dia masih naik karena kita lihat stokastiknya Golden Cross di hari kemarin. Mudah-mudahan hari ini dia naik, terus besoknya masih naik, mencoba untuk break ke atas area 20-nya stokastiknya ini. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, mending tunggu di sini. Tuh, salah. Nah, 115 di area 115 aja. Atau 113 sampai sini deh, 117. Itu lebih aman. Tapi kalau yang punya di 120 udah diemin aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok naik. Oke? Tujuannya kemana? Tujuannya ya paling ke sini dulu, ke 125 dulu, dia break 125, baru dia naik lagi ke atas ini. Nih, sini ke area ini. 133. Mudah-mudahan sampai. Saya masih punya sih di 119. Nah, di situ. Oke, itu untuk kepik. Selanjutnya ada Wika konstruksi. Wika kok susah. Wijaya Karya. Kalau tujuannya untuk jangka panjang, silahkan teman-teman mulai cicil. Untuk Wika ini, dia sudah mulai ada tanda-tanda bagus. Sudah ada tanda-tanda untuk reversal. Hari ini dia belum berhasil break di area resistennya di 1035 sampai 1055. Jadi mudah-mudahan besok dia mencoba lagi jebol break area resistennya di sini dan bertahan di atas resistennya. Berarti dia akan konfirmasi reversal. Apalagi kalau dia berhasil jebol dari area stokastik, berhasil naik dari area oversold-nya. Mudah-mudahan sih dia bagus untuk Wika ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngambil, ya ambilnya tunggunya sebaiknya di area sini. 985 sampai tutupan hari ini itu masih aman. CL-nya di mana? Kalau dia tutup di bawah 955. Nah, itu untuk Wika. Selanjutnya ada LPKR. Lipo Karawaci. LPKR. Hari ini kencang lagi dia LPKR. Nah, kita coba lihat pakai apa ya? Dia nggak usah lah. Dia di sini untuk resistennya di sini dan hari ini dia belum berhasil untuk break dari resistennya ya. Nih. Dari 169 sampai 174 dia belum berhasil, tapi dia tutupannya masih di atas hari kemarin. Dan di sini dia Golden Cross stokastiknya. Jadi menurut saya kemungkinan besok dia masih akan lanjut untuk mencoba break lagi ke atas. Kalau misalnya teman-teman belum punya, ya tungguin aja di low hari ini, area sini sampai ke sini 160. Nah, CL-nya di mana? CL-nya kalau dia tutupan di bawah sini sebenarnya 151. Dia tutupan di angka 150, teman-teman mending keluar. Sebaiknya keluar dulu. Itu untuk LPKR. Tujuannya ke sini 169 sampai 174. Kalau dia break dari sini, ya dia kemungkinan akan ngejarnya ke sini 180-an.
Oke. Selanjutnya ada doit. Doit delta dunia makmur. Doit ini sebenarnya sudah di bawah support yang kemarin sebelumnya kita gambar. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari stokastik ini dia sudah golden cross dan hari ini dia naik juga, tapi akhirnya kembali lagi diguyur, nggak kuat tembus di 338, akhirnya diguyur lagi. Nah, takutnya dia besok koreksi, apalagi koreksinya dia sampai di bawah sini, di bawah low yang kemarin. Itu bahaya. Mending teman-teman keluar dulu kalau di doit. Ini saya pernah rekom ya, kalau nggak salah di video yang swing mingguan, tapi saya sudah kasih trading plan-nya. Kalau dia tutupan di bawah 342 harus cut loss. Itu yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cobain masuk ke doit sekarang, ya berarti nunggunya di posisi 324 sampai close-nya hari ini. Itu lebih aman. Kalau misalnya dia turun di bawah 324, teman-teman silakan keluar dulu. Tujuannya kemana? Nih, pertama ke garis merah ini dulu. Kalau dia break, dia lanjut ke garis hijau ini, 364 sampai 368. Itu untuk doit. Selanjutnya ada BRMS. BRMS lagi. Betul kan? Dia di bawah turun. Pas hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah, saya bilang ke teman-teman yang beli BRMS di buy close hari Rabu, silahkan dijual pas di sini ya. Pas di mana sih? Buy close. Oh ini benar-benar. Tanggal 29 tuh hari apa? Di sini kita buy close, ada buy close. Terus di besoknya dia naik kencang sampai 132. Di 129 itu saya bilang ke teman-teman. Di hari Rabu kalau nggak salah, hari Rabu itu saya bilang ke teman-teman, pas dia naik ke 129, yang punya BRMS dari buy close kemarin sebaiknya dijual dulu. Karena apa? Di dalam BRMS ini sudah retail yang masuk, sudah banyak retail yang masuk. Dan sampai hari ini dia di bawah turun. Harusnya teman-teman yang beli buy close barengan sama kita kemarin sudah bisa selamat di sini dijual. Dan saya sudah warning juga di sini. Harusnya sudah pada keluar. Nah, kalau misalnya teman-teman punya BRMS, ini sementara kalau menurut saya diemin dulu sampai dia turun ke area sini 100. Kalau dia mau turun ke 100 ya, biarkan aja, tungguin aja di area 100. Itu menurut saya untuk lebih aman. Kalau yang belum punya gimana? Wait and see dulu. Jangan buru-buru beli. Oke? Karena kita lihat bid overnya kalau nggak salah ya, sudah bidnya sudah mulai ini lebih tebal dari sebelum-sebelumnya, bid dan overnya. Jadi sepertinya benar yang saya kasih tahu ke teman-teman, itu BRMS sudah banyak retail yang masuk, bukan bandar. Oke? Itu BRMS. Selanjutnya ada WG. Wijaya Karya Bangunan. WG. Mudah-mudahan benar dia konfirmasi reversal ya. Dia dari stokastik GC, terus dia lanjut naik dan dia break. Mudah-mudahan dia keluar dari area oversold-nya. Dia supportnya di sini, support kuatnya. Nah, support kuatnya di sini di 177 sampai 180. Kalau teman-teman mau coba beli, tunggunya di mana? Di sini. Nah, sampai close hari ini. Nah, di sini 183 sampai 185, atau di low kemarin 182 sampai 185 untuk lebih amannya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya kalau dia tutupan di bawah 180.
179 kita buang. Itu untuk WG. Tujuannya kemana? Targetnya ke sini dulu. 189 sampai 191. Kalau dia break ke atas, ya udah paling ke sini. 196 sampai atau ke sini deh. Sampai ke 200 lah. Oke, itu untuk WG. Selanjutnya ada MTEK. Salah. EMTK. Elang mahkota. MTEK. Berapa hari ini dia udah koreksi ya? Bahaya juga ini. Tapi kalau secara tren sih dia masih uptrend ya. Nih, salah. Secara tren sih dia sebenarnya masih uptrend. Tuh. Dia masih uptrend. Dan secara stokastik juga dia masih oke, masih belum ada tanda-tanda divergent gitu kan. Mudah-mudahan sih ini koreksi-koreksi wajar gitu. Dia bakal lanjut lagi naik. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum punya, tunggu aja di area sini. Tuh, 2440 sampai close hari ini 2490. Untuk amannya di situ, apalagi kalau bisa dapat di area sini. 2400 sampai 2490. Nah, CL-nya di mana? CL-nya kalau dia tutupan di bawah 2400. Itu untuk MTEK. Karena kalau misalnya kita ngelihat stokastik, dia arahnya ke bawah. Takutnya besok masih koreksi kan. Nah, oke, itu untuk MTEK. Tujuannya kemana? Tujuannya ke sini dulu. Sinilah 2660, 2650. Itu dulu. Kalau misalnya dia naik, kalau misalnya dia break, ya sudah, dia all time high lagi pasti. Oke. Itu MTEK. Selanjutnya ada JAST. Jasnita Telekomindo. JAST. Kayaknya kemarin udah pernah ada yang nanya ya, yang di bawah ARB itu ya. Harusnya pas kemarin dia mulai bangun di sini itu udah mulai average nih di area-area sini. Dia masih bertahan sih, masih ketahan di area supportnya dia. Jadi kemungkinan kalaupun misalnya dia koreksinya paling ya ke area-area sini 112 sampai ke sini 121 ke area situ. Kalau misalnya teman-teman mau beli buy on support, berarti harusnya nunggunya di sini. Tuh 112 sampai 115 kalau mau BOS, buy on support. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang punya di atas sini ya average aja di sini. Kalau misalnya ternyata turun, stop lossnya di mana? Di bawah 112. Teman-teman keluar. Tujuannya kemana? Ke sini 147. Nih, dia hari kemarin itu gagal break dari 147 dan hari ini dia koreksi. Kemungkinan besok masih akan koreksi ke area 115. Itu menurut saya. Bisa aja analisa saya ini salah dan bisa saja analisa saya ini tidak 100% salah. Gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Kayaknya sudah semua tadi kita bahas. Teman-teman yang pengen request untuk analisa-analisa saham yang asal-asalan seperti ini, silahkan masuk aja ke grup Uncle ada linknya di deskripsi. Jadi saya bukan asal-asalan sih. Jadi saya lebih ke bagaimana caranya menganalisa saham sederhana. Itu aja. Jadi bukan berarti saya ngasal ngucap gitu, enggak. Saya tetap memperhatikan kebiasaan suatu saham dan faktor-faktor yang lain. Nah, sampai saya bisa bilang seperti itu. Oke? Nah, teman-teman yang pengen dibuatin analisanya silakan
gabung di grup Angkelmologi, nanti kita belajar bareng lah. Kita sama-sama masih belajar kok, belajar bareng di sana. Terus saling koreksi. Kalau misalnya analisa saya tadi juga ada yang salah, silahkan dikoreksi, kasih saya masukan biar saya bisa belajar lagi, biar kita bisa sama-sama belajar. Tidak ada metode yang 100% benar dan tidak ada metode yang 100% salah. Itu dari yang saya pelajari. Oke, sampai ketemu di analisa bareng Uncle selanjutnya. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.